Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Khalid Wardi selaku pembimbing mata kuliah Akhlak Tasawuf dan juga teman-teman perbankan syariah yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Firdausi sebagai moderator. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang tema tasawuf akhlaki. Sebelum penjelasannya berlangsung, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Fatatul Afitah sebagai pemateri, Febria Ardayani sebagai pemateri, Aryang Putri Ayunda Rahim sebagai pemateri, dan juga Muhammad Imam Wahyudi sebagai pemateri. Untuk mengefisiensi waktu kepada pemateri yang saya sebutkan namanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Wahyudi, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan menerangkan pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang ajarannya bersumber dari nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis. Tasawuf akhlaki berdasarkan ajarannya sesuai dengan isi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia yang sempurna. Tasawuf akhlaki mengajarkan adanya ketidaksamaan antara makhluk dengan Allah. Menurut Profesor Dr. Haji Nursyam MSI juga menjelaskan bahwa tasawuf akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang mengajarkan tentang perilaku luhur atau akhlak al-karimah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryang Putri dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri dari tasawuf akhlaki. Yang pertama, tasawuf akhlaki berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana yang terdapat pada ungkapan syatahat. Yang ketiga, lebih mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kesinambungan antara hakikat dan syariat. Yang kelima, lebih terkonsentrasi pada masalah pembinaan, pendidikan, pengobatan jiwa dengan cara riyadah dengan langkah-langkah takhali, tajali, takholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatatul Afitah dari kelompok 5 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tasawuf akhlaki. Para sufi membagi 3 konsep tasawuf akhlaki. Yang pertama yaitu takholli. Takholli adalah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan batin. Takholli juga berarti membersihkan hati dari penyakit hati, seperti riya, hasad, dan suuzon. Yang kedua yaitu tahalli. Tahalli adalah menghiasi diri dari sifat-sifat terpuji, dengan bersikap taat secara lahir dan batin terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Adapun sifat-sifat terpuji seperti tidak kikir dan tidak boros. Yang ketiga yaitu tajalli. Tajalli adalah terungkapnya nur gaib untuk hati. Dalam hal ini, kaum sufi mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT di dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, ada beberapa cara dan langkah yang diajarkan kaum sufi. Yang pertama yaitu melakukan munajat kepada Allah. Yang kedua yaitu muraqabah dan muhasabah. Yang ketiga yaitu memperbanyak wirid dan zikir. Yang keempat yaitu selalu mengingat mati. Dan yang terakhir yaitu selalu bertafakkur. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Ardayani. Di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah tokoh tasawuf sunni atau akhlaki yang paling masyhur.
Pendidikannya berawal dari kota Tus, lalu ke Jurjan. Pada usia 20 tahun, ia berguru pada Al-Juwaini yang mempelajari fikih dan teologi. Lalu, ia belajar mempraktekkan tasawuf, dibimbing oleh Farmazi. Ajaran Al-Ghazali meliputi semua pelajaran tasawuf sani atau akhlaki, seperti zuhud, taubat, sabat, ridho, tawaddu, mahabbah, ma'rifah, dan lain-lain. Menurut Al-Ghazali, tasawuf adalah jalan yang terbaik dan paling benar karena pribadi dan perkataan mereka berasal dari cahaya kenabian. Yang kedua adalah Hasan Basri. Hasan Basri adalah seorang tokoh sufi pada masa tabi'in. Ia memulai pendidikannya di kota Hijaz dan berguru pada ulama-ulama di sana. Ia dikenal sebagai zahid yang tidak mencintai dunia sedikit pun. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang wara' yang sangat berhati-hati dalam mengajarkan ajaran Islam. Salah satu ajaran Hasan al-Basri adalah perasaan yang takut di dalam hati yang menyebabkan hati tenang daripada hati tenang yang menyebabkan perasaan takut. Yang ketiga adalah Al-Muhasibi. Al-Muhasibi adalah tokoh sufi yang banyak mengamati berbagai fenomena di masyarakat muslim. Dalam pandangannya, seorang akan mendapatkan keselamatan di akhirat dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan serta meneladani pola perilaku Nabi Muhammad SAW. Ia juga dikenal sebagai ajaran Ma'rifat. Al-Muhasibi menjelaskan salah satu ajaran Ma'rifatnya, yaitu seorang harus menjalani ketaatannya kepada Allah yang merupakan ungkapan kecintaannya kepada Allah, maka hatinya akan bersinar dengan cahaya Allah. Yang keempat adalah Al-Qushairi. Al-Qushairi adalah tokoh sufi yang penting dalam abad ke-5 Hijriah. Ia berguru pada Abu Ali Al-Daqqaq dalam ilmu tasawuf. Sedangkan ilmu fikih, ia berguru pada Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar Al-Tusi. Ia menentang ajaran kaum sufi yang mengajarkan bahwa satunya Allah dengan hambanya dengan mengeluarkan kata syatahat. Tasawuf menekankan untuk menyucikan hati yang dikenal sebagai tazkiyat al-nafs, yang merupakan upaya pembersihan hati dari kotoran-kotoran dan penyakit hati. Terima kasih buat teman-teman pemateri yang telah menjelaskan tentang tasawuf akhlaki. Saya mengambil kesimpulan bahwa tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang ajarannya bersumber dari nas-nas Al-Quran dan juga hadis. Ajaran ini dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in dan ulama terdahulunya. Konsep ajaran ini yaitu menguasai hawa nafsu dalam rangka pembersihan jiwa supaya dekat dengan Allah. Dalam rangka supaya dekat dengan Allah, sufi membuat 3 sistem hierarki. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Para sufi yang mengembangkan sufi ini diantaranya yaitu Imam Al-Ghazali, Hasan Al-Bahri, Al-Muhasibi, dan juga Al-Qushairi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.